Nama saya Ardi Tarikan. Saya yang kenal. Saya kampung saya itu di daerah Sukaranja Kali Baru, tapi saya tinggalnya di Lokawan karena saya menikah dengan orang yang tinggal di Lokawan. Sedikit saudara, memang saya sebenarnya pelayan Tuhan di luar. Hari-hari saya itu kebanyakan di gereja. Ketika saya dapat masalah seperti ini, saya bukan marah sama Tuhan, tidak. Tapi saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku di sini? Apanya salahku Tuhan? Apanya dosaku Tuhan? Tuhan tahu ya permasalahanku ini kan? Malah aku yang rugi di sini Tuhan, aku bilang. Saudara, saya itu beli sepeda motor di marketplace karena ada adik saya, bang belilah sepeda motor ini. Biar ada kerjaanku di sini katanya. Dia telepon saya lagi di Lokawan. Dia tinggal di Pancur Batu di Namu Pecawir. Oke lah kalau gitu, memang kesalahan saya kurang teliti dan saya memang kurang mengerti dengan hukum. Saya cari di marketplace itu sepeda motor, saya beli, saya tanya, Bang, ini harganya berapa? Ini sepeda motor sekian juta. Kalau surat-suratnya gimana? STNK, BPKB-nya itu ada di leasing, ada di dealer dia bilang. Jadi menurut saya, yang saya tahu, kalau di dealer berarti seandainya sepeda motor yang ditangkap hanya urusan dengan leasing, tidak sampai ke polisi. Saya pikir itu yang ada di benak saya. Akhirnya saya tawar-menawar, saya beli, akhirnya dijemput sama adik saya, dibawa pulang sampai di kampung di Namu Pecawir, langsung ditangkap. Ternyata ada seorang hamba Tuhan juga pendeta di tempat itu yang kehilangan sepeda motornya dalam beberapa bulan yang lalu. Nah, akhirnya ditangkap adik saya, ditangkap di simpang Tunjungan. Baru ditanya polisi, dia belum ngambil sepeda motor ini. Ini abangku yang beli, aku nggak tahu sama orang nggak pernah katanya. Akhirnya dibawa ke rumah saya. Polisi datang ke rumah saya malam-malam jam 11:30. Kebetulan saya juga lagi di luar karena adik saya ini nggak pulang-pulang ke rumahnya. Bapaknya nelfon saya, kemana Riki tadi? Nama adik saya ini Riki namanya. Aku nggak tahu dia. Tadi dia bilangnya mau jualan kereta ini. Kenapa sampai sekarang belum pulang-pulang? Ya aku kurang tahu. Oke, ada wilayah datang aku belum Pecawir, dia aku bilang. Kebetulan saat itu kami sedang ada di Medan, di daerah Tanjung Anom. Karena saya juga kami ambil tempat tinggal di daerah Tanjung Anom kalau ke Medan. Jadi kami tinggal di sana karena kami ada ladang yang 2 minggu sekali itu harus kami datang ke Medan. Itulah saat itu lagi di Medan. Makanya singkat cerita datang polisi malam ke rumah pas saya lagi di luar. Ternyata HP istri saya diambil sama polisi. Di diskon-diskonnya saya telepon balik, kok nggak diangkat. Saya bilang, Mak, kenapa nggak diangkat? Udah Pak, pulang aja ke rumah. Biasanya istri saya nggak pernah seperti itu. Jadi dengan rasa bingung saya telepon beberapa kali, kenapa Mak nggak diangkat? Kok WA aja yang dibalas. Udah Pak, pulang aja. Baru karena saya takut kadang anak saya yang paling tua juga saat itu sedang demam tinggi. Saya tanya, kenapa nama anak saya yang paling tua itu Arjen? Kenapa Arjen? Setek ya? Iya Pak, pulang aja. Saya pulang sampai ke rumah, ternyata sudah ramai masa, sudah datang polisi. Saya langsung ditangkap. Ini sepeda motor ini kamu dapat dari mana? Ini saya bukan curi Pak, saya beli dari marketplace. Saya bisa kasih tahu keterangannya. Akhirnya pada saat itu saudara, semua yang ada sepeda motor, kendaraan yang ada di rumah kami semuanya dibawa polisi. Mobil saya, sepeda motor saya semuanya dibawa polisi. Jadi singkat cerita sampai di kantor polisi, dimintai keterangan. Besok malamnya paginya dia bilang, kamu ambil kemana ini? Saya ambil ke Gaberta. Kami jemputlah yang kemana saya ngambil sepeda motor itu. Sampai ternyata abang ini pun yang orang Gaberta ini, dia pun katanya ditipu orang juga. Katanya orang itu jual sepeda motor itu, nah sama juga seperti yang dibilang abang ini sama saya, seperti itu juga yang dibilang orang itu sama dia. Jadi ya sampai segitunya. Makanya
Kami ditangkap, saya ditahan. Pertama saya masuk sel, saya bilang, saya nangis. Saya hampir 3 hari nggak makan, saudara. Saya merenung aja, Tuhan kenapa? Kenapa? Pertanyaan saya hanya itu, kenapa? Kenapa Tuhan? Kok seperti ini? Akhirnya terus berdoa. Saya hampir marah di sel itu. Saya nggak terima sama teman-teman, kayaknya gampang kali emosi. Apa dia buat sedikit, saya langsung emosi. Terakhir saya berdoa, saudara. Saya merendahkan hati kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang Kau mau di dalam kehidupan Tuhan, perbuatlah. Terakhir Tuhan ingatkan sama saya, saudara. Tuhan ingatkan sama saya dalam beberapa bulan yang lalu, bapak orang tua saya, mertua saya suruh saya untuk pergi sekolah Alkitab, tetapi saya tolak karena saya masih mau berbisnis. Saya ini orang susah, saudara, orang yang tidak memiliki apa-apa. Dari kecil saya ini hidup yang sangat susah. Bayangkan, saudara, kelas 2 SMP saya sudah bawa ponsel untuk cari makan. Dan mulai SMP sampai SMA saya tidak dibiayai orang tua saya. Kalau saudara tidak bertanya ini ada modal saya, boleh tanya nanti dia, tanya ke orang tua saya. Mulai dari dari Kutaling Baru, saya SMA di Simpang Kencawang, saya berangkat setengah 4 pagi-pagi, saudara. Dan dalam 1 minggu kami itu jumpa ketemu nasi hanya mungkin itu bisa seminggu 2 kali, lainnya makan ubi. Jadi saya berjuang setelah tamat sekolah, saya berjuang untuk bekerja. Saya berjuang begitu, saudara. Sebelum saya menikah, saya memiliki bisnis jual beli babi. Itu pun hasil orang percaya sama saya, dia kasih kesempatan untuk saya bisa berusaha sendiri. Sebelumnya saya adalah supirnya. Dalam beberapa tahun saya bekerja sama dia lihat kegigihan saya bekerja, dia lihat saya tidak pernah menipu dia. Akhirnya dia bilang, udahlah, bukalah, carilah langgananmu di tanah kami. Aku yang biayai kau. Dia kasih biaya, modal saya 30 juta. Saya lakukan bisnis itu, saudara, puji Tuhan. Dalam tempo nggak sampai 2 tahun, saudara, Tuhan benar-benar bekerja bagi saya. Kehidupan yang tidak pernah saya rasakan senikmat orang yang ada saya lihat sebelum saya menikah. Kalau saya sudah bisa punya rumah, punya kendaraan, sudah bisa menikmati kehidupan, kesana kemari, bahkan setiap tahunnya saya bisa berlibur, saudara. Ternyata tidak ada yang mustahil begitu. Makanya satu hal yang saya mau katakan sama saudara, apapun yang terjadi hari ini, hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Amin. Ada satu orang di tempat ini, saudara, kami sama-sama berdoa sewaktu di polsek. Dia bilang, Pak, berdoalah kita. Kakakku tidak pernah datang, tidak pernah datang ke tempat ini selama aku di polsek. Kami berdoa. Saya bilang sama dia, kau percaya sama Tuhan kan? Percaya, Bang. Saya berdoa, saudara. Kami berdoa bersama, kami menangis berdoa kepada Tuhan. Tidak sampai beberapa lama Tuhan jawab, minggu depan kakaknya datang. Ini orangnya ada di sini, saudara. Teger dari Pertukaran. Saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Tidak ada yang, sekalipun kita berada dalam satu tempat yang kita tidak merasa nyaman, tapi Tuhan masih percaya untuk memakai kita di tempat ini. Amin. Amin. Percaya untuk saudara-saudara, kita masih dapat melakukan hal yang besar di luar sana nantinya. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih, saudara. Itu sebagai kesaksian saya. Nanti ada waktu yang lebih lama lagi saya akan lanjutkan. Haleluya.